Bednya Clipper dari Garut. Kenapa bedanya? Potong rambut. Tukang potong rambut. Clipper. Udah jangan denger bapak-bapak ya. Yuk bobo yuk. Kopinya enak. Ya, kopinya enak. Asik, Bro. Mantap. Boy, kita di Bandung. Ya. Ada namanya Woma Kopi. Woma. Punya The Changshuters. Oke. Jadi dibajak. Apa lagi nggak Woma. Jadi Woma itu kayak headquarter kita itu. Oh, sekalian. Jadi sama perusahaannya Woma. Tadi semuanya karena kan kalau di panggung kita di endingnya kita Woma gitu maksudnya. Ya. Nah, Jargon lah. Jargonnya. Pokoknya setiap gua ke Bandung gua ke situ. Dia ngomong Jangan malu. gimana nya? di Bukit Dago Utara di belakang Daguti Tea House. Kalau Tea misalnya House. Bandung ke Daguti House aja. Nah, nanti Ya, ada Di belakangnya banget. di belakang. Jadi itu base camp kita. Jadi kan areanya lumayan gede. Ada base camp studio kita lah. Kan kita ada studio rekaman, kantor. Nah, di belakang itu kemarin tuh kayak ada apa ya? Iya, lahan lah. Bikin apa ya ini ya udah akhirnya bikin aja tuh kalau ada orang yang take studio atau apa gitu. Akhirnya ya berkembang lah gitu. Woma Kopi. Ya. Jadi Iya, kalau lagi di Bandung misalnya kita lagi kumpul studio ya pasti nongkrong di situ. Terus kalau ada acara-acara kita bikin dengan apa? Ya ketemu fans club atau apa, ya di situ aja semua ada panggung ya. gitu. Ada panggungnya, alat-alat bisa dikeluarin. Mampir banget. Iya lah. Harus tunggu. Kalau lagi di Bandung boleh. harus coy. Woma Cafe ya berarti ya. Woma Woma Kopi. Kopi. Kopi biasanya. Kopi. Gitu. Hampir Tuh ramen yang di Bandung, ramen yang di Bandung, ramen. Amin. Masa UMKM bisa rame, Woma nggak bisa rame, ayo let's go. Sekarang ke Woma, ayo. Nonton di Woma, ayo. Sugang nggak? Iya bener sih. Bener, apa nih sama? Iya bener sih. Abang berarti berlima dari Bandung semua nih Bang ya? Satu ini? Satu Dipa dari Medan. Dari Medan. Asli Medan, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung tahun 2000. Jadi dulu yang satu kampus tuh Kibil, saya sama Tria. Nah awalnya tuh ya kita bikin band ini gitu. Erik temennya Kibil Band, udah SMA. SMA ngeband, Alda temen SMA juga. SMA tapi ngeband di kuliah. Nah itu bisa tembus ke permukaan. Permukaan. Jarnya itu saat itu ya. Saat itu untuk semua band itu pas gue selalu nanya gitu kayak itu proses kayak nembus surface-nya tuh gimana? Awalnya kita nggak ngeband dulu ya. Temenan dulu dari tahun 2000 kita bertiga. Iya. Baru bikin band 2004. 2004. Akhir September tuh. Jadi tahun ini 22 tahun berarti. Wow. September. Ya dulu kayak ya Kayak kalian aja teman-teman nongkrong ini. iya. Jadi pas udah bikin band juga kita itu Proses masih main juga. kayak di pensi di Bandung. Itu juga kampus-kampus. ini apa namanya? Audisi. Daftar Audisi. Kita bayar dulu 30.000, 50.000. Masuk ke studio. Regis. Band Regis. Ada jurinya. Ada yang ngejuri dan itu satu-satunya yang pada saat itu yang sampai sekarang sama ya kita udah seragam. Ya, Bahkan dari kita awal. registrasi untuk ikut audisi aja udah berseragam. Dan udah bawain lagu sendiri. Dan udah bawa lagu sendiri. Apa itu lagu itu? Dulu tuh Pria idaman wanita. Iya itu. Jadi di zaman itu yang ngeband tuh pasti nge-cover biasanya pada umumnya cover lagu luaran gitu. tuh. Jadi ya beres dari situ. Jadi tahun 2005 itu mulai kan 2004 September. Pertama kali manggung tuh 26 Desember 2004. Ya. Bertepatan juga itu pas di Aceh kejadian tsunami yang itu kan. Udah 2005 mulai itu banyak tuh yang kita tadi audisi diundang lah jadi band undangan. Band undangan tuh belum dibayar lah tuh. Ya. Rame lah. Rame itu Di kita tuh pensi itu kayak tiap kayak sekolah nyebar kita- tiap sekolah pengen ngundang kita. Nggak tahu kenapa. Zaman itu tuh di Bandung itu tiap weekend entah itu kampus ataupun Pasti ada acara. sekolah tuh pasti ada acara. Betul. Iya. Enggak, kayaknya bukan kalau misalnya ini sebetulnya kalau menurut gua bukan karena kotanya, bukan karena wilayah, mungkin di Jakarta pun sama maksudnya. Cuman di kala itu kan belum zaman media sosial ya gitu. Ya, jadi kayaknya orang jadi masih ngumpulnya di gitu. gigs lah gitu. Ngumpulnya di gigs ya. Iya, gitu. Jadi sering banget acara lah pokoknya kita tuh maksudnya kenapa bikin band itu ya memang karena awalnya bertiga ini kita teman bareng, jadi tiap weekend itu kita selalu ngider. Iya. Entah itu ke kampus mana, entah itu nonton klub acara-acara mana, ada itu. acara banyak banget, selalu ada acara. Dari tahun 2000 sampai 2004 itu tuh
Akhirnya kita putusin ya udah kita bikin band. Iya, Biar Dan bisa pada tampil. saat itu di tahun-tahun 2002, 2003 banyak band yang tumbuh ya di Bandung dan di Indonesia lah itu udah bawain lagu sendiri. ya bener lagi. Bukan yang nge-cover dulu. Sebelumnya kan banyak tuh yang band kayak cover, terus main di cafe. Cafe. Nah itu kayak udah ada wadahnya. Ya udah lu lagu sendiri lu bisa main di sini. Gitu. Ya udah akhirnya 2005 2006 kita tuh emang ya bisa dibilang di Bandung tuh ada julukan sampai di majalah dan satu majalah sekolah gitu. Raja Pensi Ya kayak ya. Raja Pensi aja. Tapi Bandung sekitarnya ya, Jawa Barat lah. Kita itu bisa sebulan tuh 23 24 kali manggung. Ya. Dalam satu bulan di tahun 2005 2006. Iya. Bahkan yang tertinggi pernah sampai 31 kali. Iya. Jadi sehari ada yang dua. Di bulan Februari. Dan itu Enggak. Salam satu bulan. Dalam satu bulan pernah 31 kali. Rekornya pernah event. sampai 30. gitu. Jadi emang nah itulah itu masih Jawa Barat tuh. 2007 kita sign lah dengan label 7 akhir ya, 2007 akhir. Nah dari situ ada cerita lagi tuh. Wah kita kan maksudnya segmented pada saat itu band yang lagi tumbuh di Indonesia di industri itu kan Lagi banyakan Melayu Melayu, ya. ya Melayu. pada saat itu. Berbarengan ya itu ya sebenarnya kita ya itu. Kalau Makanya agak gila juga Sony nge-sign kita sih pada saat itu. Berani banget ya. Berani banget gitu. Ya udah akhirnya terpikirlah biar agak apa ya kita bikin apa nih sesuatu gitu ya. Akhirnya bikin film. Untuk itu sebenarnya adalah media promo. Ya. Baru juga start. Iya, media promo di mana 12 lagu yang ada di album itu Bisa masuk jadi soundtrack film. Dari, Dan bisa rame. Itu sequel bukan? iya, tiga Oh, tiga kali, tiga. trilogi. Tarik Jabrik 1, 2, 3. Itu jadi apa jalan efektif untuk promosi sih. Pada zaman itu, Album. pada zaman itu promo album. Jadi Kan biasanya ngeluarin cuma satu single. Nah, ini semua album 12 Soundtrack. lagunya masuk ke film. Soundtrack film jadinya. kerasanya penjualan CD kaset kan masih CD kaset tuh Ya. dulu. Nah, jadi kita itu mereka jual nggak ya so-so lah. Begitu film keluar itu pengaruh dapat platinum langsung. Padahal cuma ditinggal tempel aja soundtrack Tarik Jabrik isinya sama. Iya, sini sama. Itu, oh Pada berarti saat dapat itu. ini. Tapi pas pertama kali bikin album tuh uang sendiri berarti? Yang ini Yang tahun pertama 2006 ini ya. ya. Album itu uang Ya. sendiri. Ya. Yang sendiri. Uang sendiri sebenarnya Dari dibagi- manggung-manggung. uang dari manggung plus dibantu sama Uki Peterman dulu. Kan temannya Kibil, Uki, Ariel, Erik ini pernah ngeband bareng. Gitu, jadi Uki bantuin lah dulu. Bandung muter ya pertemanan. Ya, Itu aja. Bantu lah. Gitu. Benar. Orang-orangnya juga itu aja sebenarnya. Itulah sampailah ke film. Jadi film tuh kita bikin sebenarnya untuk strategi promo mengakal gimana ya? Iya, ngakalin Mensiasati. aja karena kan tadinya kita ragu-ragu kalau ini di industri nih karena masuk label kan gitu. Jangan sampai maksudnya udah sign terus apes gitu ya gitu kayak gitu. Ya udah kebayang ada yang ngajakin untuk Tarik Jabrik bikin film. Oke, ayo gitu buat sebagai promosinya. Meledak juga ternyata Tarik Jabriksnya. Malah yang meledak si film. dulu. Filmnya dulu. Jadi makanya kita pas lagi Ada perform, fenomena, ada ya fenomena. ada fenomena ketika lagi rame tuh Tarik Jabrik, kita tiap manggung di daerah mana dipanggilnya karakter si Tarik Iya. Jabrik. Terutama Cacing, di luar dikocoki. Pulau Jawa. Ya, Terutama luar di Pulau luar Jawa. Berhasil berarti itu Ya, namanya itu. berhasil. Nah, Iya. dan jadi ada Dari beberapa ya di luar Pulau Jawa yang tahunya kita itu pemain film yang ngeband, Iya. bukan anak band yang main film. Bahkan sampai sekarang tuh masih yang kayak gua nggak mau ganti gue pengen manggil lu cacing, Mulder, Ciko, Coki. Ini gitu. masih dipanggil cacing. masih gitu. Jadi ya udah ya nggak apa-apa aja sih Iya. kita mah. Lu modern tuh. Modern. Itu ide film dari siapa bang? Dari label atau dari abang-abang? Awalnya kita Soundtrack, label nawarin soundtrack ke produser Paparwes. Pak Parway Star Vision. Nah, kita tuh juga dulu album belum jadi ya. Belum. Jadi Fisiknya baru belum. CD profile Video kita lah. profile. Video profile dikasihin ke Paparwes. Pak, ini ada lagu ini nih, ditonton sama Paparwes video profile itu. Panggil aja. Loh, ini kalian bikin video klip ini siapa yang bikin? Bikin sendiri, Pak. Tria dulu yang bikin. Ya udah kalian main Kalian film aja yang main film gitu. Gua punya Tadinya buat judul, soundtrack. Tadinya buat belum judul, belum judul. Gua punya cerita tentang Bandung. Kan geng motor lagi rame itu di Bandung. Terus kita bilang kita ya udah bikin lawannya, jangan yang geng motor. Maksudnya geng motor kan konotasinya konotasinya. negatif. Kita pengen bikin geng motor yang sopan, yang gini-gini gitu. Di approve. Ya semua kesempatan diambil berarti. Iya, betul.
Iya, salah satunya kita semua apapun itu yang walaupun itu di luar kayak dari zaman dulu ya, kita manggung-manggung tuh kan sebenarnya band rock lah ya. Ya. Tiba-tiba diajak manggung sama manajer kita dulu manggung di acara underground. Ya. Yang isinya tuh punk, grindcore, hardcore. Ya metal Pokoknya metal-metalan lah. Nah, tiba-tiba kita satu Ada band di rock situ. Nah. nyempil satu gitu kan. Nah itu Udah, salah ayo. satu keputusan yang anjir gila. Oh mau-maunya gitu main di acara Itu underground, tapi acara ternyata mereka anak-anak juga dukung kita banget. Gitu. ajar. Jadi pada saat ada kesempatan misalnya Acara lu mau main- sunatan. Pernah sunatan. main film apa ya udah ayo. Sampai main di manggung di apa tuh? Alexis. Oh iya. Ya, Iya. Sebutkan semua klub yang ada di Udah Jakarta. kata kita pernah. Kita pernah pada zaman. Jawabannya udah semua. Lama, Bang. Sikat Yang dekat studio Indosiar kita tahu. Tahu nggak lu? Yang masih ada sekarang. Mungkin kalau lu ke studio daerah Indonesia ada satu tempat legend banget tuh, tapi udah direnovasi sekarang. Zaman kita dulu, oh itu Bronx banget. Tahu pastilah. adalah. Hampir semua. Jadi Tentu. ya gitu, apapun ada kesempatan selama itu positif ya kita. Harunya. Wah, apa nih? Boleh. Di sini tuh emang bebas. Sana ada lu belajar duduk terus dari tadi. Iya, di sini bebas sumpah. Nah kan lu yang paling ngerti tuh masalah masakan tuh kan. Wangi Asli Emang dia buat boger. Jadi emang ini emang dia emang Dia kuliah masak di mana ya? Oh iya. kuliah masak Dia di STP. Oh hai dia. Oh, Bandung bapaknya dosen. Iya. Ini bapak dia dosen. Apa itu? Bapak gua dosen. Ger. Tapi pasti dia masih muda. Udah gua. Bapak Erik dosen NHI. Iya, tapi Iya. Kalau yang di atas semua ada. Oh situ ya. Iya. Kalau yang itu ya. Iya. Di situ. Boy, enak banget boy. Tebel banget boy. Tebel. Tebel banget. Itu daging senior. Gokil. Pergi mendung. Kalian berantem gak sih, Bang? Kapan? Berantem itu apa? Selek. Oh, ada selek gitu sama Selama manggung, entah itu Kalau masalah. kalian berantem mulu ya. Ada lah. Makanya penasaran kayak berantemnya itu apa? Lu nggak boleh Mungkin duduk ada sembarang, masalah. sini tuh Kalau udah gua nggak ada. tahu deh. Oh gitu. Oh iya. itu Kalau udah. kalau ngomongin pernah mah pernah Oh, aja. berantem secara Berantem lah ya. fisik. Tapi enggak. fisik mah enggak. Secara fisik enggak. Selek aja gitu ya. Selek aja. Dan Beda untungnya, pendapat, Pak. Beda. untungnya tuh kalau kita tuh berangkat kemanapun tuh bareng-bareng. Oke. Jadi mau nggak mau ketika misalkan lagi diam-diaman kan nanti semobil. Akhirnya Lama-lama cair lagi. Terus di panggung pun kita kan performnya tuh saling bercanda Iya, atau gimana, gitu. komunikasi akhirnya cair lagi juga sih. Kalau beda pendapat pasti. Pasti sih, apalagi banyak Beda-beda. kepala lah. Iya. Banyak kepala. Tapi ya semakin tua semakin jarang sekarang justru. Udah ngerti aja lah. Masalahnya berantem itu kan energi ya. Nah, gitu. Kita sekarang makin intinya buat apa ya? gitu. Jadi kayaknya masing-masing berlima juga akhirnya berpikir udahlah saving energi aja gitu buat apalagi harus apa ya? Ya hal-hal karena pada akhirnya sebenarnya yang kadang bikin berantem juga masalahnya nggak penting-penting amat juga sebenarnya gitu. Nggak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi ya udahlah. Iya, dan akhirnya pasti mereka tuh memikirkan sesuatu yang untuk kebaikan si Changcuters. Iya. Jadi kita berpikirnya positif aja Benar, bahwa benar, pendapat benar. dia tuh pasti ingin memajukan si Changcuters. Ibaratnya gini lah, oke kita pengen goalsnya ke Jakarta dari Bandung nih, ke Jakarta. Nah ributnya permasalahannya lewat tol atau lewat puncak. Misalkan Bisa gitu. sama aja kan ujung-ujungnya juga Jakarta, jadi kenapa mesti harus apa ya harus ribut gitu ya, orang nyampe aja bisa tabrakan juga dua-duanya gitu kan gitu. Ya kan maksudnya gitu. Jadi ya Ini udahlah. kan udah lama banget anjir, tapi masih Perasaan lu nggak pernah ganti berarti Bang? Belum. makanya belum Jadi alhamdulillah bisa dibilang yang sampai dibilang berantem gitu mah ya nggak ada sih sebenarnya. Ya apalagi fisik kayaknya enggak banget. Sampai yang kenceng-kencengan omongan juga kayaknya enggak. Kalau emosi untuk ngungkapin pendapat ada lah misalkan. Oh pengen gini.
terus ada bantahan, habis itu ya udah diam-diaman. Pas bareng masuk mobil, ya udah bercanda lagi gitu. Keren emosiin Bang Nanda ngobrol sambil megang pistol. Jatuh ya, Enak banget kayak mainan banget, mainan anak-anak. Lu tahu sih. Ada emosi pasti lah. Apa? 20 tahun. Tapi kalau stage act gitu, apakah ini kan meledak-ledak banget ya kalau yang aku lihat computer sih, stage act-nya tuh. Waktu itu aku pernah lihat Bang Tria, nggak tahu tuh acara TV apa, diingatan aku tuh Acara nyanyi air TV ya? mancur. Air mancur Mana itu ya? Apa? Apa? Lu ngasih mic ke penonton aja. RCTI. Turun Di RCTI. tendang-tendang gitu di air mancur ya kalau nggak salah ya. Kayaknya sih ya. Itu kelakuan saya biasanya ya, saya akui. Itu sesuatu yang direncanakan kah atau? Enggak, itu biasanya dia lagi PT di atas panggung. Nggak ada. Itu mah kadang-kadang emang Spontan aja ya mungkin kalau lagi. kayak gitu mah. Kalau di TV ada air mancurnya cuman RCTI kayaknya. RCTI ya berarti. Iya, dia langsung pas turun nyerahin mic itu, padahal mic-nya mic si TV. Diserahin ke penonton. Habis itu si krunya nyariin, mana mic-mic kita mana? Gua dibawa sama dia. Vendor. Oh, sama vendor. Dia sama vendornya dicari itu. Parah ya. Ya kita kalau lihat panggung kayak anak kecil di arena bermain. Ya, Anak bandel. Girang. seneng banget gitu. Ya betul. Iya sih, iya. Tapi excitementnya masih sama bang, kayak pertama kali manggung. Masih selalu. Alhamdulillah masih ya. Gak ada jenuhnya. Jenuhnya pas kapan? Play filmnya berarti. Oh mungkin kayak bawain lagu berulang-ulang. Mungkin jenuh lebih di jalannya ya. Enggak, gua jenuhnya packing. Dia lagi nggak pindah. Apanya nggak pindah-pindah? Packing lah, ngeluarin baju kotor. Kalau gua jenuhnya landing pesawat di Jakarta terus pulang ke Bandung. Perjalanan Ayo dong, kapan Bandung ada bandara lagi? Ayo dong, banyak yang nonton kan? Ayo dong. Ayo dong. Tutup lagi. Tutup lagi. Dan satu lagi kan masalahnya kalau dulu tuh masih bisa pesawat gede kan. Kemarin kan ATM. Barang-barang kalau kayak alat musik gitu kan nggak bisa. Ada batas bagasi. Gua aja masih enggak ya? enggak, manggungnya mah enggak masih Manggung? udah berapa ratus lah kita Karena manggung ya. gini, Masih demam panggung Ya. gua. Masih demam. Masih demam panggung belum panggung masih demam. Masih ada. Berarti kan pas manggungnya Kita kan nganggapnya ke setiap panggung itu pasti berbeda vibe-nya tuh. Penontonnya berbeda dan itu energi yang berbeda. Jadi pasti ada keseruan lah di setiap panggungnya gitu. Ini orang nggak pernah gugup nih bang. Oh iya. Hebat nih. Bagus dong. Setiap panggung. Lu gimana? Kenapa? Ada Karena ritual nervous, apa kan nervous. sebelum manggung gitu? demam panggung. Teman-teman bang. Nggak ada. Teman aja dia. NPD kan ya. Kayak itu dong. Kayak itu dong. Ini tuh apa? Tapi lu ada kan? Narsis. Jadi apa tuh? Narsis. Kalau lu ada loh. Selalu bang. Masih tetap. Gua minta kencing. Oh iya? Berak lah. Oh iya. Oh iya, gua Kayak anak seneng gua. kalau lagi Gangguin dia. kalau lagi Langsung mules. sepanggung bareng ngeliatin kayak kenapa gitu. Pokoknya gua minum dulu biasa tuh. Wah, Bang. Bilang dulu. Iya. Mau manggung mulus ya pasti. Banyak tuh ya. Apa-apa Wewe. tuh. Oh, Kalau Bang Abang, ritualnya apa? Kalau misalkan lagi nervous gitu sebelum naik. Gak ada kita Kebalik, kalau nggak tahu ya, kalau gua justru nggak nervous, nggak suka. Jadi kalau iya benar. Gini, Kalau nggak nervous kalau tuh nggak misalnya, Ada yang salah. Kok nggak nervous sih? iya, jadi kok nggak nervous gitu? di atas Iya. panggungnya juga gua Pasti pasti yakin bertanya. bakal lupa itu panggung itu. Terlalu lancar gitu. terlalu lancar. Kalau terlalu lancar tuh kayaknya nggak Buat pas kita gitu. ya, Buat kita tuh nggak Iya. pas gitu. Jadi gue butuh, nervousnya gue butuh gitu. Betul, Jadi ya. kadang emang dibikin harus ada nervous. Misalnya gini, katakanlah manggung di tempat yang memang ibaratnya Bukan areanya kita. iya bukan nggak usah kebalik. Justru yang udah paling Udah biasa. gitu. Yang udah pasti nih penontonnya kita, udah pasti bakal Udah tenang lah. pecah, udah Udah tenang. nggak mikir. Nah itu kadang-kadang gue suka bikin cara gimana supaya nervous supaya gue nggak akhirnya jadi kayak terlalu nyaman. Ngejaga, iya bisa ngejaga ya. gitu. Kalau terlalu nyaman nanti akhirnya gue kayak Takut pasti bablas. banyak bablas-bablasnya gitu. Nah ini tuh bener gitu. Biar tetap konsen makanya gitu kenapa ya? gitu. Hebat banget bro. Hebat, Gugup gua bilang. Lu nggak ada ritual gitu sebelum manggung yang emang biasa aja los gitu. Potong kelinci apa gitu. Ayam, darah ayam gitu. Kayak sekte itu, kayak sekte. On stage ya. Hah? Oh, gue sendiri duluan.
Oh sendiri. Gue ambil mic terus gue sendiri dulu. Oh. Ngapain? Tapi kayak cuman Itu bukan ngilangin nervous. Itu bukan Curiga. Iya, bukan untuk ngilangin nervous itu. Emang pengen sendiri aja gitu. gue malah kayak buruan dong gitu. Pengen show langsung gitu. Pengen cepet-cepet show. Iya, So udah pengen gila perhatian dia, gila perhatian. Bisa. Iya. Perhatian beda. Kayak buruan kayak Iya, iya. Oh. terus udah kalau buat gue stage kayak playground gue. Iya, Sama kalau itunya. Lu kalau udah selesai ngerasa sayang banget atau gimana? Udah selesai lagi gitu. Nambah. Pengen nambah lu. Iya, nambah. sih kalau selesai mabuk saya. Iya, sadar. Iya. Kadang manggungnya belum selesai, dia udah selesai, Bang. Dia udah duluan. Iya biasa aja. Nggak sadar dia. Kita bareng deh kemarin minggu lalu. Iya, Bang, bener. Stage Minggu lalu. cuman yang lu yang di stage. Remember me. Abang lagi main. Iya. Dia yang Yang dia ngajak itu Kembang api. ke kembang api kita kenapa di sana kan ada pas beres manggung kenapa tadi ada kembang api nanya ke road manager gua Aloy, itu kan ada stage ada si Aloy yang main gitu Saya kan. naikin ke atas, saya main dia. Berat banget lawannya dia. Iya. Lawan nih. Lawan maksudnya lagi main bersama. banyak banget lawan kita banget. Ih, gila ngeri lo, Loy. Keren banget. Bangsat sih. Udah nggak usah deket-deketin kayak gini. Aku suka aku main. Siapa yang paling dewasa bang? Dewasa Pertanyaan macam apa sih? Gimana sih? Apa dewasa apa? dewasa Beneran dewasa ini maksudnya gimana? Adegan dewasa apa? lebih tua Enggak bukan. Oke. Siapa yang biasa Paling bijaksana. Ya, bijaksana Gini. Yang paling tua ada ya. Ya, itu ada. Kalau secara teknisnya, emang ada yang paling tuanya. Nggak ada yang lain mah satu tahun yang sama. Ada satu orang yang tahunnya beda, tahun kelahirannya. Gitu. Sebutin jangan ini. sebutin aja